Hai teman-teman Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, apa kabar? Saya Monty Marisa. Kita jumpa dalam podcast Lembaga Sertifikasi Inkindo sesi pertama. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi. Bersama saya telah hadir Bapak Freddy selaku koordinator sertifikasi Lembaga Sertifikasi Inkindo. Nah, apa kabar Pak Freddy? Baik, Sehat ya Pak? sehat terus, insya Allah. Bagaimana menurut Pak Freddy terkait Lembaga Sertifikasi Inkindo, terus regulasi yang ada saat ini untuk kemajuan teman-teman Badan Usaha Jasa Konsultasi? Konstruksi. Ya, terima kasih Mbak Monty kepada teman-teman badan usaha khususnya yang bergerak di jasa konsultansi konstruksi. Pada saat ini kita akan membicarakan hal-hal yang sebetulnya udah lama ya, peraturannya kita juga belum berubah, kita masih merujuk ke Permen 08 tahun 2022 dan surat keputusan dari Dirjen Binakon nomor 144 tahun 2022 juga. Yeah. Nah, tetapi di sini ada yang perlu kita ingat nih, memang peraturannya nggak berubah, tapi mungkin teman-teman karena ini masa pada awal mengajukan, menggebu-gebu, ada hal-hal yang terlupakan. Nah, kita lihat nih yang pertama nih, misalnya di dalam satu badan usaha itu hanya memerlukan cukup satu PJTBU-nya saja. Cukup satu orang PJTBU saja. Betul. Okay. Nah, ini ada teman-teman badan usaha yang saat mengajukan, itu sebelumnya sudah pernah mengajukan, nah begitu mengajukan lagi dia PJTBU-nya berbeda nih. Okay. Nah, otomatis itu harus kita kembalikan ya. Nah, pada saat itu kita kembalikan. Kalau sudah masuk ke dalam tahap penilaian, artinya kan itu merupakan penolakan. Ya, artinya oleh asesor akan dibilang tidak memenuhi karena apa? Anda punya PJTBU-nya 2, padahal harusnya cukup satu saja. Nah, jadi itu kalau memang ternyata PJTBU yang lamanya ada kendala, ya silakan lakukan perubahan terlebih dahulu. Oke. Jadi sebelum ada pergantian ataupun memang ada pergantian gitu ya Pak Freddy, lebih baik diganti dulu. Baru jadi gini, dulu tahun 2021 itu memang ada relaksasi dari pemerintah, di mana pada saat itu membolehkan setiap PJTBU itu dan PJSKBU-nya itu subklasifikasi SKK-nya mengikuti klasifikasinya. Okay. Jadi tidak sampai kepada subklasifikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya asal subklasifikasinya sipil, dia boleh ngambil subklasifikasi yang RK 002 gitu misalnya. Nah, kemudian dengan terbitnya Permen 08, karena dianggap juga sudah banyak LSP yang sudah beroperasi, itu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi harus per subklasifikasi, tetapi tetap ada relaksasi, yaitu di mana satu orang PJSKBU itu boleh menjadi penanggung jawab subklasifikasi untuk maksimal 5 subklas dalam satu klasifikasi. Nah, jadi boleh nih misalnya kita ambil di rekayasa ya, klasifikasi rekayasa, seorang PJSKBU ini punya SKK ahli geoteknik, ya. Nah, itu bisa dia sebagai PJSKBU untuk RK 001, 02, 03, dan 05. Nah, kita balik lagi ke ruang lingkupnya ya. Jadi tetap kalau ruang lingkupnya di dalam subklasifikasi itu memungkinkan untuk satu subklasifikasi SKK, silahkan. Tapi kalau misalnya nggak ada, tapi saya memang punya 5 SKA nih. Kalau nggak salah sih peraturannya juga sekarang setiap tenaga itu dibatasi hanya boleh memiliki 5 SKK saja. Nah, saya punya SKK teknik bangunan gedung, saya punya SKK air, saya punya SKK ahli jembatan, saya punya SKK ahli jalan. Ya. Ini juga boleh dipakai, gitu kan. Jadi saya tetap sebagai PJSKBU di klasifikasi rekayasa. Untuk yang RK 001 saya pakai SKA saya yang teknik bangunan gedung. Untuk RK 002-nya saya pakai yang air. RK 003-nya saya pakai yang saya sebagai ahli jalan atau jembatan. Seperti itu. Nah, kemudian lagi yang perlu kita ingat adalah dalam penilaian penjualan tahunan. Nah, penjualan tahunan ini bahwa untuk kualifikasi kecil dan spesialis itu tidak diwajibkan untuk melampirkan
dokumen kontrak. Oke. Tapi masih ada nih teman-teman nih yang Ah, melampirkan dokumen kontrak. ya. Akhirnya kan harus kita nilai nih. Pokoknya kalau Oke. asesor itu kan begitu ada dokumen yang terlampirkan, dia harus Ini nilai. harus nilai. Padahal itu Hmm. ternyata lingkup kontraknya tidak sesuai dengan subklasifikasi yang dimohonkan. Mhm. Akhirnya terjadi penolakan. Ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa kalau untuk kualifikasi kecil Dan dan spesialis ya, spesialis. itu tidak perlu melampirkan kontrak pekerjaan konstruksinya. Nah. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, Mhm. asesor itu kan bekerja dia berdasarkan Permen 08 Mhm. memverifikasi dan memvalidasi juga Mhm. dokumen itu. Mhm. Jadi supaya cepat penilaiannya, bantu kami juga Ya. gitu ya. Teman-teman tuh di dalam simpan sudah menyampaikan di dalam kontrak itu kelengkapannya faktur pajak. Oke, Ya. faktur pajak nih Pak Freddy. Faktur pajak untuk pekerjaan yang dimaksud ya. Ya. Kemudian juga adendum dan KSO bila ada. Oke. Ya, kalau memang ada, itu langsung aja disatuin di dalam e-simpannya itu. Karena kan data yang masuk ke SILSI ya, Sistem Informasi LSI itu adalah data tarikan semuanya dari simpan. Betul. Jadi kami tidak ada kita bisa merubah-rubah data teman-teman ini nggak bisa kita. Kita betul-betul hanya bisa read saja ya, kita hanya bisa membaca saja. Nah, apa yang teman-teman upload? Apa yang teman-teman upload gitu. Jadi kalau teman-teman mengupload kemudian mengisi daftar isiannya tidak sesuai, ya kita kan terimanya sudah seperti itu gitu loh ya. Nanti begitu kita lihat loh, ini kok nggak sesuai nih data yang diuploadnya apa, kemudian yang dimasukkan dalam borang isiannya apa, ya otomatis kan tidak bisa divalidasi ini yang benar yang mana gitu ya. Nah akhirnya karena sistem sekarang juga berbeda dengan yang dulu-dulu, bahwa pada saat sudah penilaian itu kita kayak ujian, kayak ujian sekolah nih, nggak ada lagi nanya sama guru, Pak Guru kalau ini begini gimana nih, boleh nggak saya rubah? Nggak bisa lagi gitu ya, kayak kita ujian mau masuk perguruan tinggi, ya udah apa yang kita jawab di situ, mau salahmu benar, itu adalah hasil pekerjaan kita sendiri, seperti itu. Nah, di dalam kontrak ini juga ada teman-teman yang menanyakan ya, sering menanyakan, kok ditolak? Nah, padahal pada waktu saya ikut lelang nih kebetulan kontraknya kontrak APBN ya. Di LPSC-nya kan ada konversinya tuh. Dulu kami pakainya SBU-nya dimintanya ini konversinya ke SBU ini yang kebetulan lagi mereka mintakan. Tapi kok ditolak? Nah, jadi teman-teman yang harus kita perhatikan adalah sesuai dengan ruang lingkup di dalam Permen 08, itu ternyata tidak seluruh ruang lingkup yang di KBLI 2017 itu diakomodir. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada asesor yang memintakan, saya minta link LPSE-nya dong. Itu bukan untuk melihat subklasnya waktu itu dimintanya apa, tapi untuk memvalidasi bahwa memang badan usaha pemohon ini benar sebagai pemenang. Gitu. Bukan, oh dulu SBU-nya dimintanya ini ya. Enggak, bukan ya, bukan begitu. Jadi tetap kita untuk kesesuaian kontrak itu kita melihat kembali ruang lingkup yang di dalam kontrak dengan yang ruang lingkup di dalam subklasifikasi yang dimohonkan. Jadi itu mesti kita ingat. Nah, kemudian juga faktur pajak nih. Faktur pajak gimana Pak Freddy? Faktur pajak itu kan sejak tahun 2016 semuanya sudah berupa e-faktur. Ya, kecuali untuk beberapa daerah nih, beberapa provinsi, kalau nggak salah teman-teman di wilayah timur mungkin belum seluruhnya e-faktur ya. Nah, e-faktur ini juga karena sebagai rangkaian untuk mempercepat asesor memvalidasi, asesor itu kan tinggal membaca QR code yang ada di e-fakturnya itu. Ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, jadi lakukan juga self-assessment. Dengan cara? QR code yang ada di e-fakturnya, dicoba QR code sendiri, keluar nggak datanya? Jangan-jangan datanya nggak keluar karena kopiannya nggak bagus. Nah, jadi bukan karena bermasalah atau apa, enggak kan? Tapi mungkin karena tidak terbaca. Tidak gitu terbaca, ya. Nah, biasanya kan asesor begitu lihat, ini kok nggak kebaca nih. Nah, dia asesor itu punya hak untuk memintakan. Nah, badan usaha juga punya kewajiban untuk memenuhi permintaan asesor. Tujuannya memang kita kan untuk mempercepat penilaian. Nah, begitu disampaikan lagi yang sudah terbaca, tinggal divalidasi lagi sama asesor nih. Apakah data yang keluar itu memang data valid? Artinya kalau dari faktur berarti dari pajak itu ya biasanya alamat webnya itu memang berasal dari Dirjen Pajak. Bukan dari yang lain, karena masing-masing instansi hanya mengeluarkan satu alamat email ya. Seperti itu. Nah, itu kita tadi bicara masalah penjualan tahunan. Kemudian kita masuk lagi
untuk penilaian keuangan nih, kemampuan keuangan. Ya. Ini juga masih banyak teman-teman yang mungkin masih salah persepsi ya. Jadi karena kayaknya Pak Freddy penolakan SBU itu banyak terkait laporan keuangan di laporan nih. keuangan. Ya, gitu ya. Gimana nih ceritanya Pak? Jadi gini, penjelasannya. Untuk badan usaha yang kualifikasi kecil ya, dan spesialis itu, spesialis dengan nilai total aset di bawah 250 juta, itu teman-teman nggak usah melampirkan laporan auditor independen. Ya. Jadi yang melampirkan laporan independen itu wajib untuk yang kualifikasi menengah dan besar, serta badan usaha spesialis dengan total nilai asetnya itu melebihi dari 250 juta. Ya. Jadi kalau pas 250 juta, nah itu udah kena. Ya. Jadi kalau pakai simbolnya itu kan yang tanda lebih besar sama dengan. Ya. Jadi 250 jutanya sudah kena. Nah itu harus sampaikan. Nah karena di dalam Permen Kementerian Keuangan nomor 186 ya kalau nggak salah tahun 2021 atau 2020 ya, saya agak lupa. Itu situ dinyatakan bahwa laporan auditor independen itu harus diregistrasikan ke Kementerian Keuangan. Nah, itu nanti setelah diregistrasikan, Kementerian Keuangan akan memberikan QR code. QR code lagi. QR code lagi nih. Tadi gitu kan? Faktur, sekarang laporan keuangan. Nah, itu juga untuk memvalidasi. Jadi kalau dulu nih, teman-teman asesor itu dia harus menelusur ke data dari Kementerian Keuangan. Apakah auditor independen ini masih aktif, terdaftar di OJK gitu kan ya. Gitu dulu kita menyusurinya gitu. Nyusur seperti itu. Jadi kalau misalnya, karena itu kan berubah-berubah ya. Nah itu cukup memakan waktu. Belum lagi kalau misalnya softwarenya, aplikasinya macet nih. Gitu kan. Nah sekarang kalau sudah ada QR code gitu, nah asesor itu cukup dia melakukan pindai QR code-nya aja. Gitu. Kalau misalnya dia memang terdaftar, berarti otomatis auditor independennya juga sudah terregistrasi. Gitu. Jadi hanya satu kali dia melakukan validasi. Nah, alamatnya sama nih. Itu hanya melalui website Pelita milik Kementerian Keuangan. Ya. Jadi kalau misalnya ada alamat yang lain, nah itu pasti akan ditolak oleh asesor. Karena kita sendiri juga sudah mendapatkan surat kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa hanya mengeluarkan satu alamat saja Pelita tersebut ya, yang menyatakan bahwa dokumen auditor independen itu sudah diregistrasi. Seperti itu. Nah, artinya semuanya ini kan sebenarnya untuk mempercepat ya Pak. Sebetulnya untuk mempercepat. Untuk mempercepat proses pengurusan SBU. Teman-teman kan pasti pengennya cepat ya, kalau bisa. Saya sudah bayar, kalau bisa kemarin keluarnya. Gitu ya. Gitu. Nah itu. Gitu. Nah kita juga berusahakan ya supaya teman-teman juga, kami juga menyadari bahwa teman-teman ini memproses SBU ini kan tentunya untuk berusaha ya, bisa ikut lelang. Jadi kita juga berusaha di sini cepat ya, teman-teman asesor kita juga sigap-sigap nih, gitu kan. Kadang-kadang kita juga malam nih masih tektokan gitu kan, ada yang asesor yang kita berkonsultasi gitu. Pak ini ada masalah seperti ini gimana gitu ya. Nah, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebetulnya yang cukup memudahkan. Ya. Nah, kadang-kadang teman-teman juga masih persepsinya masih berbeda-beda ya. Nah, mudah-mudahan melalui program podcast kita ini kita bisa membahas, kita bisa kupas semua gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih. Kita kan tadi sudah berbicara masalah perubahan-perubahan. Ya, ada yang baru kah atau tidak kah? Gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi sejak 2021 memang PJK juga sudah memperluas aplikasinya sehingga kita bisa melakukan perubahan. Perubahan itu terutama untuk, nah ini lagi nih, kita juga banyak nih terima surat nih dari PUPR nih yang menyatakan bahwa badan usaha ini yang SBU-nya diterbitkan oleh LSPU Saudara itu belum memenuhi komitmen SMAP atau PJTBU-nya sudah kadaluarsa, PJSKBU-nya sudah kadaluarsa, gitu kan? Dan sudah menjadi kewajiban LSPU untuk melakukan surveillance. Nah, ini teman-teman karena keasikan ngurus SBU-nya lupa memelihara SBU-nya. Pengennya dapatnya doang nih, gitu kan? Nah, tetapi dalam 3 tahun kan harus dipelihara kan? Ya, betul. Nah, kita juga punya kewajiban setiap LSBU itu melakukan surveillance dalam rangka pemeliharaan SBU teman-teman. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan surveillance. Dan surveillance itu dilakukan
sejak berapa lama sejak SBU itu dikeluarkan, Nah, Pak Freddy? kalau peraturan di kita, karena Iya. kita juga LSI sudah terakreditasi oleh KAN, itu per 1 tahun. Per 1 tahun. Ya. SBU usianya 3 tahun ya, Pak? SBU 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun Jadi SBU. teman-teman akan kita surveillance itu Iya. ya 3 kali nih. 3 kali. Ya kan, Oke. 3 kali, tahun ketiganya adalah untuk perpanjangan. Ya, atau resertifikasi. Nah, pada saat surveillance ini kita akan mengetahui kalau misalnya teman-teman lupa, begitu kita surveillance, Pak, ini ternyata PJTBU-nya udah kadaluarsa nih, gitu kan. Nah, sebelum ada pencabutan, lebih baik teman-teman itu lakukan dulu perubahan. Mau perpanjangan, silakan. Atau misalnya ternyata PJTBU sudah tidak bekerja lagi, mau mengganti silakan. Ya. Nah, syarat mengganti ini masih suka agak rewel nih, ya. Jadi karena sebelumnya sudah punya SBU yang terbit, ya otomatis SKK penggantinya juga harusnya yang mengikuti salah satu dari subklasifikasi yang sudah terbit. Nah, diambilnya kualifikasi tertinggi. Jangan lupa nih, teman-teman ada lupa nih. Wah, saya udah habis PJTBU-nya. Mau saya perpanjang, ternyata keahliannya belum ada LSP-nya. Contohnya nih, Pak. Misalnya arsitek nih, ya, kan yang memang teman-teman banyak sekali nih mempertanyakan nih. Ini gimana nih gitu? Waktu itu sih masih itu gitu kan. Nah, kalau kita mau perpanjang kan nggak bisa. Saya harus ganti orang kan berarti kan. Gitu. Tapi orang ini ternyata SKK-nya bukan arsitek. Nah, kita telusur lagi. Yang sudah terbit itu SBU-nya apa aja nih? Gitu kan. Misalnya ternyata AR01, AR02, AR03. Gitu lah. Nah, kita tinggal cari. Di AR01 itu misalnya, kalau ngambil arsitek lagi udah nggak mungkin lah. Ya, kemungkinan sih bisa, cuman mungkin susah nyarinya. Nah, itu kan bisa diganti sesuai Permen 06 di dalam lampiran, masih bisa dengan teknik bangunan gedung. Oh, jadi dipermudah nih sebenarnya. Iya, boleh kasih milih lagi, melengkapi lagi. Beda dengan yang lama nggak apa-apa, tapi dirubah dulu gitu kan. Kalau sudah pada saat kita surveillance itu kan, ini habis nih. Gitu. Daripada didiemin, nanti deh tunggu LSP-nya ada gitu kan. Mati terus dong nih berarti mati terus, ya kan? Mati terus. Sementara kita juga di LSI itu punya kewajiban juga sesuai dengan prosedur kita bahwa kalau kita tidak melakukan pencabutan, kita yang dicabut nanti seksinya gitu kan. Jadi teman-teman juga kita mohon pemahamannya juga ya, pengertiannya bahwa bukannya kita nggak mau bantu gitu ya, sebisa mungkin kita akan bantu gitu loh. Teman, kita sendiri juga diawasi nih sama badan-badan lain nih gitu loh. Jadi jangan sampai kita saling membantu, tapi salah satunya ternyata kena sanksi gitu kan. Nah, jadi artinya pemutakhiran data dari teman-teman itu sangat membantu gitu ya, saling support gitu saling support gitu kan, dan itu juga memang harusnya memang kesadaran dari teman-teman badan usaha ya. Nah, pemutakhiran data ini kalau sifatnya administrasi, misalnya perubahan alamat perusahaan, misalnya perubahan PJTBU, itu dilakukan secara mandiri. Secara mandiri silakan gitu ya. Nah, dan itu tidak berbayar loh. Gimana caranya Pak Fred? Tinggal masuk ke portal aja, lakukan perubahan ya. Nanti di sistem di SIKI itu akan melakukan penilaian dia ya. Kalau memang sudah memenuhi, gitu, nanti datanya itu baru dikirim ke Silsi. Kita hanya tinggal mengecek aja, gitu kan. Oh ini oke. Kalau misalnya ternyata iya ini memang SKK-nya memenuhi, tapi karena ganti orang, harusnya kan ada surat pernyataan tenaga ahli nih. Ternyata belum dilampirkan, ya terpaksa kita kembalikan dulu, kita tolak dulu, gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita di permohonan reguler, ada data yang nggak lengkap, udah bayar, nah, ditolak, mau ngajuin lagi kan bayar lagi nih. Nah, kalau ini kan enggak. Gitu ini hanya pemutakhiran data aja yang bisa dilakukan oleh kita, badan usaha. Berapa lama sih, Mak, waktunya? Waktunya kalau dari kita cepat. Cepat sebenarnya. Cepat banget, tergantung dari teman-teman juga sebetulnya semuanya dalam menyiapkannya gitu ya. Yang pasti karena ini prosesnya adanya di SIKI milik LPJK, tinggal tergantung di dalam proses SIKI-nya ini gitu kan. Tapi karena mereka juga penilaian secara sistem gitu ya, jadi mereka kan kita cuma memasukkan diketahui dari nomor registrasi dan kode SKK ya. Nah, nanti sistemnya itu akan membaca dia perubahannya untuk apa nih. Kalau untuk PJTBU dia kan tinggal ngelihat nih. SBU-nya tuh sudah punya apa saja. Nyangkutnya nih PJTBU SKK-nya nih. Nah, begitu nyangkut itu langsung dia langsung diokekan gitu ya. Nanti tinggal
finishingnya di kita deh tuh. Di kita itu sebetulnya kan tinggal lihat administrasinya lagi. Ini udah karena secara sistem sudah dinilai. Nah, tinggal kelengkapan lainnya memenuhi atau tidak. Gitu Mbak Monty. Oke. Nah, itu kan tadi berarti kita udah ada nih 2 hal yang kita bahas pagi ini, teman-teman badan usaha. Itu tadi pertama terkait ada nggak sih peraturan baru gitu kan terkait SBU ya, sertifikasi badan usaha, dan juga terkait pemutakhiran data. Semua sudah dijelaskan oleh sahabat saya, Pak Freddy. Nah, satu lagi nih Pak Freddy, yaitu terkait komitmen SMAP. Itu bagaimana Pak? Bagaimana badan usaha bisa melakukan pemenuhan komitmen SMAP yang memang sekarang sudah menjadi mandatori? Nah, betul. Silakan, Pak. Kalau mandatorinya sebetulnya sejak di PP nomor 5 keluar ya, udah mandatori itu sebetulnya nih. Cuman kita juga sibuk, dan karena begitu mudahnya boleh dengan silakan dengan surat komitmen dulu gitu ya, lupa deh tuh. Nah, balik lagi sekarang gitu kan untuk pemeliharaan sertifikat badan usahanya. Jadi SMAP ini nggak pandang bulu nih. Pokoknya seluruh kualifikasi mau kecil, mau menengah, mau besar, spesialis mau juga, umum, mau spesialis, semuanya harus punya. Harus punya. Nah, untuk asing juga gitu sama? Sama ya. Jadi semua sama ya, nih. Semua sama. Diberlakukan sama. Hanya bedanya kasih pilihan lagi sama pemerintah nih, gitu kan. Mau dokumen penyelenggaraannya silakan, atau mau langsung sertifikat ISO 37001-nya silakan. Ya. Nah, ada perbedaan ya. Mungkin teman-teman juga yang pernah mengikuti sosialisasi dari KPK dan dari PUPR mengetahui bahwa kalau dengan dokumen penyelenggara nanti yang mensurveillance itu juga bukan LSI. Ya, kita nggak mensurveillance itu, gitu loh. Yang disurveillance ya yang mensurveillance itu langsung dari KPK dan PUPR nanti, gitu loh. Nah, jadi dari tim itu akan dilihat nih Bapak Ibu nih, karena hanya dokumen penyelenggaraan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya langsung ke ISO 37001, maka surveillance-nya tentunya menjadi kewajiban dari lembaga penerbitnya, gitu loh. Nah, buat teman-teman, karena kita juga LSI juga sudah menyiapkan, kita bisa menyelenggarakan ISO, ya, kita sedang berjalan nih untuk mendapatkan lisensi dari KAN-nya. Kita siap membantu teman-teman, siapa yang mau didampingi untuk menyusun dokumen penyelenggaraan SMAP ini bisa datang ke kita, ya nanti kita akan coba dampingi sampai dengan nanti dokumen itu siap untuk dirubah menjadi sertifikat ISO. Ada di LSI? Ada di LSI. Luar biasa, LSI. Gitu ya. Terus jadi menurut Pak Freddy, gimana sih caranya biar komitmen SMAP ini dipenuhi. Ya. Jadi kalau misalnya baru dokumen penyelenggaraan atau mungkin teman-teman udah punya ISO, itu tadi tinggal masuk ke portal perubahan, ya. Tapi masuknya berarti ke OSS dulu ya? OSS dulu. Ya. Oke. Tetap masuk ke situ, udah masukin ke situ, gitu loh. Itu nggak akan sampai ke kita juga, karena memang bukan pada saat surveillance-nya kita, gitu. Kita hanya menanyakan. Misalnya yang kita surveillance ini badan usaha kualifikasi kecil ya. Kualifikasi kan 3 tahun nih. Udah tahun ketiga nih kita tanyain. Dokumen penyelenggaranya udah dimasukin belum? Karena nggak masuk nih datanya ke kita kan. Oh sudah, gitu loh. Mana buktinya? Nah, kita hanya tinggal meminta bukti ya. Buktinya bukan dokumennya juga, tapi bukti uploadnya di dalam perubahan. Gitu loh. Karena bukan kita nggak punya hak ya, ngapain juga kita ngeliat dokumennya gitu kan. Yang penting bahwa teman-teman sudah memenuhi komitmennya, ya silakan. Udah, gitu. Yang penting kita disampaikan bukti saja supaya sekali lagi ternyata belum nggak bisa nunjukin buktinya, atau ngakunya udah, tapi kita minta buktinya nggak bisa ngasih, gitu kan. Ya mohon maaf, terpaksa kita cabut SBU-nya. Karena itu merupakan memang kewajiban kita. Seperti itu. Nah, apalagi Pak Freddy yang mau disampaikan pada teman-teman pada sesi pertama kita pagi ini? Mungkin yang krusial sih itu ya. Jadi kalau kita tadi mulai dari penilaian kemampuan keuangan, penilaian tenaga kerja konstruksi, kemudian penilaian penjualan tahunan, dan terakhir tadi adalah mengenai SMAP, kayaknya kita sudah bahas ya. Next, berikutnya kita akan bahas yang lebih spesifik ya, per masing-masing apa yang bisa menyebabkan kegagalan dalam permohonan SBU. Mungkin itu, Mbak Manti. Baik, teman-teman, terima kasih atas atensinya nih terhadap
podcast kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bisa jadi acuan lah ya. Ya, acuan ya, Pak Freddy. Oke. Terima kasih banyak waktunya teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.